Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Koswara dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wijaya Husada Bogor. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem saraf untuk memenuhi tugas anatomi fisiologi. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Sistem saraf ini merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Selain itu, sistem saraf bertugas untuk mengontrol semua kegiatan di tubuh manusia, seperti misalnya berjalan, menari, menggerakkan tangan, dan yang lainnya. Sistem saraf ini tersusun atas dua jenis sel. Sel yang pertama pastinya teman-teman sering mendengarnya, yaitu neuron, dan yang kedua yaitu neuroglia. Neuron sendiri yaitu sel-sel dalam sistem saraf kita yang mana fungsinya ini untuk mengirim sinyal-sinyal. Sebagai contoh, jika kita mau melangkahkan kaki kita, maka otak kita ini akan mengirim sinyal melalui neuron ke otot kaki kita agar kaki kita ini dapat melangkah. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang mana di dalamnya ini terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar dua macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson. Dendrit sendiri fungsinya menerima dan mengirimkan impuls ke badan sel saraf, sedangkan akson mengirimkan impuls dari badan sel ke sel saraf yang lain atau ke jaringan yang lain. Sel yang menyusun sistem saraf manusia yang kedua yaitu neuroglia. Neuroglia ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan neuron. Neuroglia tidak bisa mengirim sinyal. Neuroglia ini berperan semacam cheerleader untuk neuron yang sedang bekerja. Neuroglia akan memberikan nutrisi oksigen ke neuron. Intinya, neuroglia ini akan mendukung dan melindungi neuron agar neuron ini dapat bekerja secara optimal. Berdasarkan fungsinya, sel saraf dibagi menjadi 3 kelompok. Untuk yang pertama yaitu sel saraf sensorik, yang mana fungsinya ini menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Yang kedua yaitu sel saraf intermediate, berfungsi menghubungkan sel saraf sensorik dengan sel saraf motorik atau berhubungan dengan sel saraf lainnya. Yang ketiga yaitu sel saraf motorik. Fungsinya ini mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Sistem saraf dibagi menjadi dua bagian. Untuk yang pertama yaitu sistem saraf pusat dan yang kedua yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak ini berfungsi untuk mengendalikan perilaku yang kompleks, sedangkan sumsum tulang belakang berfungsi untuk mengendalikan perilaku yang sederhana. Sistem saraf tepi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu saraf otonom dan yang kedua yaitu saraf somatik. Saraf otonom berfungsi mengendalikan organ dalam tubuh dan kelenjar. Sedangkan saraf somatik, semua saraf yang membawa impuls dari indera. Itulah pemaparan materi dari saya tentang sistem saraf. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.